semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Kembali lagi bersama tarot reader kalian yang keren, gaul, dan funky, Mayanov. It's that time of the month dimana kita sudah mesti membacakan peruntungan zodiak kalian untuk bulan Agustus 2020. Yang mana bulan Agustus ini adalah Leo season. So, happy birthday to all the Leos out there. I love you guys. Oke. Jadi aspek yang akan gue bacakan di sini adalah general overview kalian untuk di bulan ini gimana percintaannya dan karir. Reading ini bersifat general, jadi bisa jadi resonates, bisa jadi enggak. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Itu artinya energinya nggak 100% buat kalian. Jadi buat kalian-kalian nih yang ingin energi difokuskan 100% buat kalian, gue menyediakan jasa personal reading. Kalau misalnya kalian tertarik, kontak gue bisa langsung ke WhatsApp gue atau ke social media gue yang lain. Itu bisa langsung aja di halo Mayanov, saya mau tanya soal tarot reading gitu, oke? Baiklah, jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja like, subscribe, share kepada orang-orang dengan zodiak terkait. Oke, makasih ya guys. Ayo sekarang kita masuk ke readingnya. Halo cinta-cintaku para Sagittarius, sekarang gilirannya kalian yang gue bacain nujumnya untuk di bulan Agustus ini gimana sih? Oke, jadi seperti yang tadi sudah gue bilang, aspek yang akan gue bacakan di sini adalah general overview-nya gimana kalian di bulan ini. Percintaan, kemudian kita akan lanjut ke karirnya Sagittarius gimana sih di bulan Agustus ini. Oke. Oke. Sebelum kita masuk ke tarotnya, seperti biasa kita punya pesan dari surga. Jadi apa sih pesan dari surga untuk Sagittarius di bulan ini? Kita tanya ya. Pesan-pesan di surga. Oke. You can't do everything for everyone. Jadi gitu ya Sagittarius ya. Akan ada kecenderungan dimana kita mau menyenangkan hati semua orang, cuman yang nggak bisa gitu ya. Gimana setiap orang tangannya cuman 2 maksimal. Kayak yang selalu gue bilang kayak gitu, palanya cuma 1, tangannya cuma 2 maksimal. Kurang bisa, lebih nggak bisa gitu. Lo bukan Pokemon tuh yang tangannya ada 4, bukan. Lo bukan bukan kelelawar nih, lu bukan kelabang juga yang kakinya 1000 gitu. Jadi kayak makanya ada namanya prioritas ya. Mungkin di sini kartunya lebih menganjurkan lo untuk memprioritaskan orang-orang yang memang penting buat lo, orang-orang yang memang yang lo sayangin, orang-orang terdekat lo kayak gitu, atau orang-orang yang memang membutuhkan bantuan lo. Karena ya lo mau ngurusin seluruh dunia ini aja nggak bisa, cuy. Orang at some point orang harus bertanggung jawab pada dirinya masing-masing gitu. Mungkin memang niatan lo baik, cuman iya kapabilitas setiap manusia tuh ya terbatas kayak gitu loh. Jadi kayak don't beat yourself up over this. Jangan ngerasa bersalah kalau misalnya kalian memang nggak lagi pada kapasitas bisa ngebantu banyak orang gitu. Ngebantu diri sendiri aja udah alhamdulillah sebenarnya, ya nggak sih? Oke, jadi itu pesan dari surga untuk kalian para Sagittarius. Jadi tolong diingat-ingat ya kawan-kawanku. Aku taruh sini biar ingat. Kemudian kita akan masuk ke general overview-nya gimana sih buat kalian para Sagittarius. Kalian dapat kartunya pertama King of Pentacles. Kemudian ada Knight of Swords. Yang ketiga adalah Three of Pentacles. Oke, di sini emang dianjurkan kayaknya ya. Ini mungkin berkaitan juga dengan kondisi kita sekarang yang lagi new normal. Dimana pelan-pelan bisnis mulai jalan lagi, kayak kehidupan mulai berjalan lagi, pelan-pelan kita masuk ke normal baru gitu ya. Jadi mungkin emang hidup baru bergerak lagi sekarang ya. Karena di sini gue lihat energinya untuk kalian para Sagittarius itu lebih ke arah hal-hal yang memang kasat mata atau hal-hal yang memang material, hal-hal yang kelihatan secara langsung, bukan hal-hal yang memang
berkaitan dengan mimpi maupun dengan emosi. Jadi ini hal-hal yang memang konkret kayak gitu. Jadi bisa jadi planning kalian atau bisnis kalian atau pekerjaan kalian yang memang sekarang mulai ada titik terang nih. Oke, kita udah mulai bisa jalan lagi. Oke, progresnya udah nggak terhenti lagi. Kita pelan-pelan bisa mulai jalanin lagi kayak gitu. Nah, cuman permasalahannya di sini adalah ada penyakitnya nih. Penyakitnya apa? Penyakitnya adalah mentang-mentang sekarang baru semangat lagi gitu ya. Mungkin kalian ngegas di awal, tapi terus nanti di tengah jalan melewat lagi semangatnya. Nah, itu yang perlu dijaga. Oke, karena kelihatannya memang ini rencana yang udah kalian susun dari lama. Maksudnya, ya sayang aja nggak sih kalau misalnya kalian udah nyusun rencana elaborate banget, terus kayak di tengah jalan kalian capek ngerjainnya. Di sini juga disarankan untuk kalian jangan ditelan semua sendiri gitu loh. Maksudnya kayak kalau misalnya emang butuh bantuan orang lain, ya sampaikan bahwa kayak oke, I need your help with this gitu. Karena ini kalau suatu hal yang gue liat udah kalian rencanakan dan kalian coba kerjain sendiri, makanya kalian di tengah-tengah bisa jadi burnout, di tengah-tengah kalian bisa jadi capek. Oke, jadi ingat untuk mendelegasikan pekerjaan dan minta tolong ketika kalian perlu minta tolong, kayak gitu. Jadi secara umum itu ya untuk Sagittarius. Kita coba lihat percintaannya Sagittarius gimana sih di bulan ini. Kalian dapat kartunya pertama Page of Swords, kemudian Eight of Cups, dan terakhir kalian dapat kartunya The Emperor. Oke, gini. Untuk percintaannya yang gue lihat di sini adalah kalian kayaknya bisa jadi PHP-in orang. Yang gue lihat dari kartu kayak gitu. Kenapa? Ini kayak lebih kenceng energi untuk kalian para Sagittarius yang memang lagi single ya, masih single, ketimbang kalian para Sagittarius yang udah jadian. Tapi ini juga bisa berlaku untuk kalian para Sagittarius yang udah punya pasangan, cuman kayaknya kalian baru banget nih memulai hubungannya. Kenapa? Karena di sini ada sinyal-sinyal yang kalian keluarkan yang gak jelas nih kalian maunya apa, kayak gitu. Jadi orang tuh bingung ngebacanya. Dan yang gue lihat dari kartu di sini untuk percintaannya, Sagittarius, kalian perlu duduk sendiri sama diri kalian dan kalian tanya, lo mau nggak sih sebenarnya relationship ini, gitu. Lo lagi dalam kondisi perlu relationship atau enggak? Karena kalau misalnya enggak, ya make it clear. Permasalahan di sini, ya maksudnya nggak ada yang salah juga dengan tidak menginginkan hubungan yang serius, nggak ada yang salah dengan hal itu. Cuman yang penting adalah you make it clear to the other person. Lo harus jelasin ke orang lain bahwa kayak, oh sekarang ini I'm looking for this type of relationship, dimana gue bisa bebas atau dimana gue bisa begini begitu kayak gitu. Itu memang harus dijelaskan gitu. Atau kayak, oh sekarang ini gue pengennya cari orang yang serius, jadi kalau misalnya lo mau main-main doang gue nggak bisa. Kayak gitu-gitu tuh harus dijelaskan. Karena kalau enggak, ujung-ujungnya ini nggak akan jadi apa-apa. Dan from what I see here, kayaknya lo suka sama orang yang memang lo lagi deket ini. Kayak maksudnya bukan cuma sekedar kayak oh ya dia cakep gitu, cuman kayak you like them as a person. Itu yang gue lihat. Jadi memang perlu diperjelas aja sih dari sisi relationshipnya. Ekspektasi kalian masing-masing tuh harus sama. Karena kalau nggak sama, sayang banget. Ini hubungan yang mungkin gak harus jadi sesuatu, mungkin gak harus jadi sesuatu in terms of romance ya, cuman at least you can still be a good friend, kayak gitu. Itu untuk percintaannya Sagittarius. Jadi kayak jangan sampai lolos orang ini, dan jelasin maksud dan niatan kalian kesini itu apa ya, udah kayak ngelamar orang. Kita lanjut ke karirnya Sagittarius. Kalian dapat kartunya pertama ada Eight of Swords, kemudian ada Seven of Pentacles, dan yang terakhir kalian punya kartu Knight of Pentacles. Oke, jadi untuk karir di sini, yang gue lihat ini kayaknya berkaitan sama tadi yang general overview-nya, ya. Jadi untuk karirnya kalian di sini, kalian ngerasa, yang gue auranya adalah energinya adalah kalian ngerasa takut. Kalian ngerasa takut nggak bisa ini, takut nggak bisa itu, kayak kalian tuh takut untuk apa ya? Bukan takut untuk apa ya, kayak lebih kayak gini, kalian takut mengecewakan diri kalian sendiri dan orang lain, kayak gitu. Jadi memang kayak
mungkin dari ekspektasi kalian progresnya nggak berjalan secepat itu, atau kayak ada lah mungkin hal-hal lain yang bikin kalian ngerasa kok gue gini, kok gue gitu, kok gue nggak bisa sih. Jadi besar rasa nggak pede in terms of career, ya. Gimana sih untuk kalian mengatasi rasa seperti itu kalau memang kalian ngerasain seperti itu? Yang pertama yang harus kalian lihat adalah kayak you're here for the long run, ya. Kalian ini mau lari maraton, kalian nggak mau lari sprint, gitu. Karena kalau lari sprint lo bisa langsung ngegas aja nih, sekali laju gitu lah ya, lo lari laju gitu, terus lo dapet nih sampai ke garis finish cepet ya, selesai, habis itu kelar. Sedangkan kalau lo lari maraton lo harus punya strategi, ya. Lo harus punya strategi kapan lo bisa lari agak kencang, kapan lo harus agak pelan dikit istirahat, lo butuh strategi. Nah itu pula yang sebenarnya terjadi dalam karir lo ini. Jadi kayak lo harus punya strategi juga bahwa tujuan akhir gue tuh apa sih, gitu. Gimana gue mencapai hal itu, halangannya di tengah-tengah kira-kira ada apa aja, gimana cara gue mengantisipasi hal tersebut. Karena di sini yang gue lihat kalian ngerasa kok gue udah kerja cuman gue gak ada progresnya, padahal mungkin emang progres itu nggak untuk kelihatan dalam sebulan 2 bulan ke depan atau dalam setahun ke depan, mungkin kelihatannya 5 tahun dari sekarang kayak gitu. Cuman ketika lo udah bisa melihat atau lo sudah bisa memahami hal tersebut bahwa kayak ya emang progresnya 5 tahun dari sekarang kelihatannya, nggak untuk besok kelihatannya, lo jadi bisa lebih baik ke diri lo sendiri gitu. Karena kalau kayak gini kayak ada tendensi kayak lo kayak semacam menyalahkan diri lo sendiri kayak gitu, padahal enggak. Ini tuh perlu proses, perlu waktu. Lu jangan ragu-ragu sama apa yang lo kerjakan, karena emang progresnya nggak datang dengan cepat gitu. Nggak untuk lo lihat hari ini atau besok, tapi untuk beberapa tahun ke depan, ya. Jadi kayak lo sekarang nih yang gue liat di sini harus lebih pikirin end game-nya gitu. Jangan cuma pikirin yang kayak besok atau kapan gitu. Nggak bisa kayak gitu doang, ya. Jadi itu tadi readingnya untuk kalian para Sagittarius. Jadi itulah reading untuk zodiak kalian di bulan Agustus ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi, kalau misalnya kalian emang tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, kontak info gue bisa lihat di deskripsi di bawah, atau bisa langsung aja kontak gue di social media gue atau di WhatsApp langsung juga bisa, kayak gitu ya. Jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe, of course. Kalau misalnya kalian punya request reading pun juga silahkan aja ya, leave in the comment, karena gue baca semua komen sebenarnya, dan gue akan sebisa mungkin bikinin kalian readingnya. Oke, jadi itu tadi, ya sudah ya, makasih ya guys, love you, bye bye.